warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binta Eka Alpuri Afifah dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang konseling dewasa dan manula. Pengertian dewasa dan manula sebagai akhir dari masa remaja adalah masa dewasa atau biasa disebut dengan masa adolesen. Ketika manusia menginjak masa dewasa, sudah terlihat adanya kematangan dalam dirinya. Kematangan jiwa tersebut menggambarkan bahwa manusia tersebut sudah menyadari makna kehidupan. Dengan kata lain, manusia dewasa sudah mulai memilih nilai-nilai atau norma yang telah dianggap mereka baik untuk dirinya, serta mereka berusaha untuk mempertahankan nilai-nilai atau norma-norma yang telah dipilihnya tersebut. Setiap manusia pasti mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan dari bayi sampai menjadi tua. Masa tua merupakan masa hidup manusia yang terakhir, di mana pada masa ini seseorang mengalami kemunduran fisik, mental, dan sosial sedikit demi sedikit sehingga tidak dapat dilakukan tugas-tugasnya sehari-hari lagi. Lansia banyak menghadapi berbagai masalah kesehatan yang perlu penanganan segera dan diintegrasi. Lansia atau lanjut usia adalah periode di mana manusia telah mencapai kemasakan dalam ukuran dan fungsi. Selain itu, lansia juga masa di mana seseorang akan mengalami kemunduran dengan sejala waktu. Ada beberapa pendapat mengenai usia seseorang dianggap memasuki masa lansia, yaitu ada yang menetapkan pada umur 60 tahun, 50 tahun, ada juga yang 70 tahun. Tetapi Badan Kesehatan Dunia menetapkan bahwa umur 65 tahun sebagai usia yang menunjukkan seseorang telah mengalami proses menua yang berlangsung dengan secara nyata dan seorang itu yang telah disebut sebagai lansia. Klasifikasi dewasa awal, madya, dan akhir atau lansia. Yang pertama, dewasa awal. Dewasa awal merupakan masa dewasa atau satu tahap yang dianggap kritikal selepas alam remaja yang berumur 20 tahun sampai 30 tahun. Ia dianggap kritikal karena disebabkan pada masa ini manusia berada pada tahap awal pembentukan karir dan keluarga. Pada peringkat ini, seseorang perlu membuat pilihan yang tepat demi menjamin masa kedepannya terhadap pekerjaan dan keluarga. Pada masa ini, juga seseorang akan menghadapi dilema antara pekerjaan dan keluarga. Berbagai masalah mulai timbul terutama dalam perkembangan karir dan juga hubungan dalam keluarga. Dalam masalah ini yang timbul tersebut merupakan salah satu bagian dari perkembangan sosio-emosional. Sosio-emosional adalah perubahan yang terjadi pada diri setiap individu dalam warna yang afektif yang menyertai setiap keadaan atau perilaku individu menurut teori Erikson. Tahap dewasa adalah yaitu mereka di dalam lingkungan umur 20 sampai 30. Pada tahap ini manusia mulai menerima dan memikul tanggung jawab yang lebih berat. Pada tahap ini juga berhubungan inti mulai berlaku dan berkembang. Yang kedua, dewasa madya. Masa dewasa madya adalah masa peralihan dewasa yang berawal dari masa dewasa muda sampai usia 40 sampai 65 tahun. Pada masa dewasa madya, pada aspek-aspek tertentu yang berkembang secara normal, aspek-aspek lainnya yang berjalan lambat atau terhenti. Bahkan ada aspek-aspek yang mulai menunjukkan terjadinya kemunduran-kemunduran. Aspek jasmania mulai berjalan lambat, berhenti, dan secara berangsur menurun. Aspek-aspek psikis atau intelektual, sosial, emosional, nilai masih terus berkembang, walaupun tidak dalam bentuk penambahan atau peningkatan kemampuan, tetapi berupa perluasan dan pematangan kualitas. Pada masa akhir dewasa madya atau sekitar usia 40 tahun, kekuatan aspek psikis ini pun secara berangsur dan mulai menurun. Dan penurunannya cukup drastis pada akhir usia dewasa. Yang ketiga adalah dewasa lanjut atau lansia. Masa dewasa lanjut merupakan masa lanjutan atau masa dewasa akhir atau 60 ke atas. Perlu memperhatikan khusus bagi orang tua yang sudah menginjak lansia dan anaknya yang butuh dukungan juga untuk menjadi seorang dewasa yang bertanggung jawab. Di samping itu, permasalahan dari diri seseorang
Dengan perubahan fisik, mulai dari tanda penuaan yang cukup menyita perhatian saat individu memasuki dewasa akhir, mulai terlihat gejala penurunan fisik dan psikologis, perkembangan intelektual dalam lambatnya gerak motorik. Pencapaian makna hidup selanjutnya, menurut Erikson, tahap dewasa akhir memasuki tahap integrity atau despair, yaitu kemampuan perkembangan lansia mengatasi krisis psikologinya. Banyak stereotip positif dan negatif yang mampu mempengaruhi kepribadian lansia. Integritas ego penting dalam menghadapi kehidupan dengan puas dan bahagia. Hal ini berdampak pada hubungan sosial dan produktivitasnya yang puas. Lawannya adalah despair, yaitu rasa takut mati dan hidup terlalu singkat atau rasa kekecewaan. Beberapa cara menghadapi krisis di masa lansia adalah tetap produktif dalam peran sosial, gaya hidup sehat, dan kesehatan fisik. Akibat perubahan fisik yang semakin menua, maka perubahan ini akan sangat berpengaruh pada peran dan hubungan dirinya dengan lingkungannya. Dengan demikian, dengan semakin lanjut usia perkembangan seseorang secara berangsur-angsur, ia mulai melepaskan diri dari kehidupan sosialnya karena berbagai keterbatasan yang dimilikinya. Keadaan ini mengakibatkan interaksi sosial para lansia menurun, baik secara kualitas maupun kuantitasnya, sehingga hal ini secara perlahan mengakibatkan terjadinya kehilangan dalam berbagai hal, yaitu kehilangan peran di tengah masyarakat, hambatan kontak fisik, dan berkurangnya komitmen. Menurut Erikson, perkembangan psikososial pada masa akhir ditandai dengan gejala penting, yaitu keintiman generatif dan integritas. Menurut Erikson juga, perkembangan psikososial pada masa akhir ditandai dengan 3 gejala penting, yaitu keintiman, kegeneratif, dan integritas. Perkembangan keintiman dapat diartikan sebagai suatu kemampuan memperlihatkan orang lain dan membagi pengalaman dengan mereka. Orang-orang yang tidak dapat menjalin hubungan intim dengan orang lain akan terisolasi. Menurut Erikson juga, pembentukan hubungan intim ini merupakan tantangan utama yang dihadapi oleh orang yang memasuki masa dewasa akhir. Menurut Erikson, pembentukan hubungan intim ini merupakan tantangan utama yang dihadapi oleh orang yang memasuki masa dewasa akhir. Generativitas adalah tahap perkembangan psikososial ketujuh yang dialami individu selama masa pertengahan masa dewasa. Ketika seseorang mendekati usia dewasa akhir, pandangan mereka mengenai jarak kehidupannya cenderung berubah. Mereka tidak lagi memandang kehidupan dalam pengertian waktu masa anak-anak, seperti anak muda memandang kehidupan, tetapi mereka mulai memikirkan mengenai tahun yang tersisa untuk hidup. Pada masa ini, banyak orang yang membangun kembali kehidupan mereka dalam pengertian prioritas, menentukan apa yang penting untuk dilakukan dalam waktu yang tersisa. Perkembangan integritas merupakan tahap perkembangan psikososial Erikson yang terakhir. Integritas paling tepat dilukiskan sebagai suatu keadaan yang dicapai seseorang setelah memelihara benda-benda atau orang-orang, produk-produk atau ide-ide serta setelah mereka berhasil melakukan penyesuaian dengan diri berbagai keberhasilan dan kegagalan dalam kehidupannya. Lawan dari integritas adalah keputusan tertentu dalam menghadapi perubahan-perubahan siklus kehidupan individu terhadap kondisi-kondisi sosial dan historis, ditambah dengan kefanaan hidup menjelang kematian. Itulah pengertian konseling dewasa dan manula. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.